Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Laina Java. Oke guys, kali ini aku akan ngajak kalian untuk tektok ke Gunung Lawu via Cemorosewu guys. Nah, untuk Gunung Lawu via Cemorosewu ini berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya berada di Jalan Raya Sarangan, Magetan. Nah, ini kita udah sampai di base campnya ya guys. Base campnya tepat berada di pinggir jalan. Kita udah sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu guys. Nah, di sini ada beberapa warung sama persewaan alat-alat outdoor juga. Ini lumayan ya guys untuk suasananya. Nah, ini kita sampai base camp itu sekitar jam 11 atau setengah 12-an lah ya. Nah, sampai sini ternyata nggak bisa langsung registrasi ya guys. Untuk registrasinya itu dimulai dari jam 1 pagi. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu. Karena base campnya itu full, jadi ini kita istirahatnya di musola guys. Aku juga lupa ya nggak video dari base camp ke musola ini. Pokoknya kalau kalian dari parkiran itu kalian ngelewatin gerbang Cemorosewu dulu, terus berada di kiri jalan musolanya guys. Ini aku tuh udah mencoba tidur, tapi tetap nggak bisa ya guys. Kayaknya tuh aku mah nggak pernah bisa tidur di base camp deh. Kalian kayak gitu juga nggak sih? Jadi ini aku cuma mainan HP sama tidur-tiduran aja. Untuk suasana hari Sabtu seperti ini ya, lumayan ramai juga nih. Berhubung aku nggak bisa tidur, ini aku keluar untuk mencari nasi bungkus ya guys, karena ke Gunung Lawu ini diwajibkan untuk bawa nasi bungkus. Di nasi bungkus ya guys. Nah, kalau mendaki gunung 3000-an itu biasanya wajib bawa nasi bungkus. Kalau base campnya udah penuh, kalau sama aja. Untuk fasilitas di base camp Gunung Lawu via Cemorosewu ini cukup lengkap ya guys. Mulai dari parkiran yang luas, ada rental atau persewaan alat-alat outdoor, terus ada jual alat-alat pendakian juga, ada warungnya, ada toilet, kamar mandi, air dingin dan air panas, ada musola, pokoknya masih banyak lagi sih. Full tadi base campnya. Nah, seperti ini guys suasana yang ada di musola base camp Gunung Lawu. Jadi semakin malam itu semakin ramai banget nih. Pada packing semua nih. Karena bentar lagi kan jam 12:30. Jadi mereka udah pada siap-siap untuk melakukan antri registrasi guys. Ini ya guys, padahal belum jam 1. Tapi ternyata antriannya udah sepanjang ini. Gila. Karena kita istirahatnya di musola, jadi kita nggak tahu ya guys, kalau ternyata udah banyak yang antri. Jadi ini kita dapetnya kayak yang paling akhir gitu loh guys.
Kita ada di jalan raya itu antrinya. Ya, seperti inilah suasana antrean registrasi TikTok Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Mantap ya guys antriannya. Padahal ini malam Sabtu. Gak tahu deh kalau malam Minggu kayak gimana. Mungkin karena registrasinya dimulai dari jam 1 ya guys. Jadi seperti ini antriannya. Tapi gak apa-apa, kita nikmatin aja proses untuk mendaki TikTok Gunung Lawu ini. Jadi untuk antrian yang pertama ini kita harus dapat surat kayak gini ya guys. Nah ini kita isi dulu untuk kelengkapan logistik dari kelompok kita. Terus setelah dapat surat tadi atau formulir tadi, baru kita antri lagi untuk registrasi ke loket. Gitu ya guys. Jadi setelah kita pengecekan logistik, terus dapat formulir, ini aku antri lagi untuk pinjam bolpen ya guys. Untuk kalian yang mau kesini, tolong siapkan bolpen biar nggak ngantri lagi guys. Jadi tadi tahapannya kita antri untuk cek logistik, terus isi formulir. Selanjutnya kita antri lagi untuk pembayaran. Untuk pendakian TikTok minimal 2 orang ya. Nah untuk tarifnya itu 25.000 per orang, parkir mobil 50.000, parkir motor 10.000. Setelah melakukan pembayaran, ini kita wajib mengikuti briefing dulu ya guys. Untuk briefingnya kita kayak dibikin per kelompok gitu. Yang udah pembayaran kita nunggu dulu di sini, nunggu orang banyak. Terus kita di briefing, baru nanti kita baru jalan. Nah ini untuk para cewek-cewek. Jadi untuk yang lagi berhalangan, ini dapat wejangan khusus dari pihak basecampnya ya guys. Tapi aku sarankan buat kalian yang lagi halangan jangan mendaki ke Gunung Lawu dulu ya. Aku mewakili dari teman-teman hanya ngasih informasi, ngasih himbauan dan ngasih pesan. Untuk pesannya nanti masing-masing rombongan mohon diingatkan sebelum meninggalkan tempat di pos. Karena saya sering temui di lapangan banyak yang tidur, akhirnya molor waktu. Untuk batas titik maksimal pendaki TikTok itu jam 1 siang, itu posisi paling. Untuk briefingnya kira-kira 10 menitan ya guys. Nah setelah briefing kita langsung aja lanjut menuju ke pos 1. Aku juga nggak paham sih guys, ini kenapa banyak yang nggak ngojek. Aku kayak nggak lihat sih ada yang ngojek di sini. Apa memang kalau malam itu tutup? Tapi tadi aku tanya sama yang di base camp, itu kalau tarif ojek naik itu 100.000 per orang. Tapi ini waktu aku naik itu bener-bener nggak ada yang ngojek guys. Jadi aku ikutan jalan deh ini. Ngojek bisa untuk tarifnya 100.000 sampai di pos 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk start dari base camp tadi sekitar jam 2 lebih 10 menitan ya guys. Itu belum termasuk briefing. Jadi kemungkinan kita mulai jalan jam 2 lebih 20 menitan. Untuk vegetasi Untuk trek awal dari base camp menuju pos 1 seperti ini ya guys. Bebatuan yang tertata rapi dengan hutan cemara yang berada di samping kanan dan kiri kita guys. Ini kalau siang pasti keren banget sih. Bener-bener banyak banget pohon cemaranya. Pantesan ya namanya itu Cemoro Sewu. Apakah karena ini ya guys?
Kalian tahu nggak? Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu dikenal sebagai rute paling populer, terutama karena jarak tempuhnya yang relatif paling pendek di antara jalur-jalur Gunung Lawu yang lain. Lumayan ya guys, ada sedikit bonus perjalanan dari base camp menuju pos 1. Nih, Perjalanan menuju pos 1 kita bakal melewati 2 kali pos bayangan ya guys. Jadi kalian jangan terkecoh kalau lihat shelter seperti ini. Nah ini pos bayangan 1. Kalian bisa istirahat dulu di sini. Nah ini dia pos bayangan 2 ya guys. Nah di pos bayangan 2 ini terdapat mata air yang namanya Sendang Macan guys. Sepertinya mata airnya ada di situ ya guys. Tuh, yang ada orang jalan ke sana. Akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 50 menitan kita sampai juga di pos 1 ya guys. Nah ini pos 1 jam 3 lebih 10 menit. Di pos 1 ini terdapat shelter, dan ini aku istirahat sebentar ya. Setelah istirahat dan foto-foto sebentar, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju pos kedua. dari pos 1 menuju pos 2 masih sama ya guys, batu makadam seperti ini dan pastinya nanjak. Vegetasinya masih tertutup. Untuk treknya dari pos 1 menuju pos 2 nih udah didominasi oleh tanjakan-tanjakan tajam ya guys, kayak gini tuh, pastinya full batu. Untuk vegetasinya udah mulai terbuka ya guys, ini ya menuju pos 2. Full batu makadam. Menuju pos 2 ini ada landainya sedikit ya, lumayan buat istirahat bentar. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 ini merupakan jalur terpanjang ya. Rasanya kayak nggak sampai-sampai, kita harus bersabar. Just info, Gunung Lawu ini memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Adalah gunung berapi tidur yang terletak di perbatasan Jawa Tengah Karanganyar dan Jawa Timur Magetan atau Ngawi. Terkenal dengan pesona alam, wisata spiritual, dan suhunya yang ekstrem. Gunung ini memiliki 3 puncak utama. Hargodumila puncak tertinggi, Hargodalem, dan Hargodumiling. Adapun untuk jalur pendakian Gunung Lawu itu antara lain Cemoro Sewu terletak di Magetan. Jalurnya berbatu dan paling populer untuk pendakian cepat. Kedua,
Cemoro Kandang terletak di Karanganyar. Jalurnya lebih landai, tapi treknya terkenal jauh. Ketiga, Candi Cito. Jalur di Karanganyar yang menyajikan pemandangan sabana terluas dan mistis. Namun memakan waktu lebih lama. Terakhir ada jalur Singolangu, salah satu jalur tertua yang kental dengan napaktila sejarah. Gimana? Kalian sudah pernah naik lewat mana aja nih di Gunung Lawu ini? Boleh diceritakan di kolom komentar ya guys. Gunung Lawu juga memiliki warung tertinggi di Indonesia yang sering menjadi tempat persinggahan para pendaki, yaitu Warung Mbok Iem, terletak di Hargodalam. Warung Mbok Iem telah menjadi ikon Gunung Lawu. Sepertinya kalau mau ke Warung Mbok Iem lewatnya jalur Candi Ceto atau Cemoro Kandang ya? Ada yang tahu? Udah hampir 1,5 jam masih belum sampai di pos 2 guys. Memang jalur 1 menuju pos 2 tuh jalur terpanjang sih. Ini kita tadi ketemu turunan, terus jalan landai, terus habis ini kita bakal nanjak ya guys, full nanjak. Selain pendakian, di area Gunung Lawu ini banyak sekali wisata ya. Di lereng Gunung Lawu ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemoro Sewu, dan Sarangan. Sedikit ke bawah, di sisi barat terdapat 2 komplek percandian dari masa akhir Majapahit, yaitu Candi Suku dan Candi Cito. Di kaki gunung ini juga terletak komplek pemakaman kerabat, Raja Mangkunagaran, Astana Girilayu, dan Astana Mangade. Di dekat komplek ini terletak Astana Giri Bangun, Mausoleum untuk keluarga Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Setelah perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Di pos 2 ini terdapat shelter dan warung ya guys. Di warung ini terdapat aneka makanan dan minuman ya. Untuk gorengannya termasuk murah ya guys di pos 2 ini. Lumayan enak dan pastinya masih anget-anget dong. Kalau kalian mau makan minum di sini ada ya warungnya, warung Mbah Dul. Di pos 2 ini aku berhenti agak lama ya. Makan gorengan dulu. Cuaca di Lawu ini sedang dingin-dinginnya. Pastikan kita kalau mendaki saat cuaca dingin-dinginnya seperti ini, persiapan logistik harus cukup ya. Jangan sampai kelaparan. Setelah istirahat sebentar sama makan gorengan, kita lanjut lagi ya guys. Treknya langsung nanjak kayak gini. Oke, semangat. Vegetasinya udah mulai terbuka ya guys. Udah full mulai terbuka. Jalan semakin menanjak. Mantap. Perjalanan menuju pos 3 ini, kita disambut sama view Gunung Mongkrang dengan sunrise yang cantik ya. Untuk trek menuju pos 3 ini, masih sama didominasi batu. Cuman, bebatuannya sudah tertata seperti anak tangga seperti ini ya. Perjalanan ke pos 3, kita juga sudah mulai bertemu tanaman bunga Edelweiss yang sudah mekar dan super cantik. Ingat, jangan dipetik ya. Langitnya cantik banget. Anginnya enggak gede banget.
Seperti biasa, aku jalannya santai aja ya, sambil menikmati pemandangan. Tak lupa dokumentasi juga. Guys, aku ingetin lagi ya. Berhubung jalur Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini full bebatuan dari base camp hingga pos 5. Disarankan untuk memakai sepatu yang tidak licin dan membawa perlengkapan pelindung suhu ya, karena suhunya ekstrim juga ini. Sekitar 1 jam perjalanan dari pos 2. Akhirnya kita sampai juga di pos 3. Suasana di sini cukup ramai ya. Di pos 3 ini terdapat shelter. Dan di sini juga view Gunung Mongkrang dan sekitarnya. Kelihatan ya, aku juga berhenti sebentar buat menikmati pemandangan. Kalian kalau mau ngecamp juga bisa nih di pos 3. Trek dari pos 3 menuju pos 4 seperti ini ya. Oh. Masya Allah, view-nya keren banget. Gunung Lawu ini selain view-nya yang keren, bagusnya lagi itu jalurnya jelas dan fasilitasnya memadai ya. Banyak tempat istirahat dan juga warung. Menuju pos 4 ini ditandai sama terlihatnya batu-batu besar dan tebing-tebing kayak gini ya. Jalurnya lumayan panjang juga sih, lebih berat juga. Cuman tetap masih panjangan dari pos 1 ke pos 2. Jujur dari pos 3 menuju pos 4 ini pas sampai sini tuh ngerasa kayak nggak sampai-sampai gitu loh guys. Kayak mau menyerah rasanya. Karena rasanya nggak sampai-sampai di pos 4, ini akhirnya kita sarapan dulu ya guys di jalur. Biar tenaganya pulih lagi, semangat lagi. Nah, setelah sarapan dan istirahat sebentar, ini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju pos 4. Menuju pos 4 ini, kita tuh rasanya kayak melewati beberapa tebing gitu loh guys. Kayak kita tadi ketemu sama orang yang dari atas, gimana Pak, masih jauh nggak pos 4? Katanya sih nanti habis tebing ini gitu. Nah, kita setelah melewati tebing ini, itu ternyata belum sampai-sampai juga guys. Nah, tanda-tanda kalau kita sudah dekat sama pos 4, itu jalur pendakiannya sudah didominasi sama bebatuan yang ukurannya besar-besar ya guys. Seperti ini nih. Jam 7.54 sampai di pos 4 Watu Kapur. Di pos 4 ini, view-nya cakep banget ya guys. Ini aku berhenti sebentar buat menikmati view dan ambil foto dulu ya. 2 minggu yang lalu ke Sumbing dikasih kabut dan badai. Alhamdulillah, di Gunung Lawu ini dikasih cerah ya.
Bapaknya semangat terus kok. Setelah puas foto-foto, ini kita lanjutkan perjalanan menuju pos 5. Trek menuju pos 5 ini udah nggak bebatuan besar lagi. Udah seperti ini ya guys, kanan kiri ada pegangan, terus tangga batu juga seperti ini. Nah ini juga ada spot foto, tapi kalian harus hati-hati ya, ini udah ada peringatan kalau bawahnya langsung jurang. Menuju pos 5 ini jalannya kayak zigzag gitu ya guys. Menuju pos 5 ini untuk treknya cukup mudah ya guys, karena bebatuannya itu sudah tertata. Terus kita ketemu jalur landai juga seperti ini. Yang mandek kok sih. Pokoknya menuju pos 5 ini aku juga banyak berhenti karena view-nya cakep banget guys. Nih lihat lautan awan, ditambah cuaca cerah, langitnya juga biru. Wah keren banget sih ini. Ih, bagus banget ini lautan awan. Berdampingan toh. Aku kira anggilku. Gitu Pak. Meskipun menuju pos 5 ini dikasih view yang bagus, kita nggak boleh terlena berlama-lama di jalur ya guys. Selain karena resiko kedinginan, kita juga udah dikasih batas waktu dari base campnya itu jam 1 ya guys. Jam 1 siang, dimanapun kita berada, kita harus segera turun. Meskipun dikasih kelonggaran, ambil data KTP atau identitas itu sampai jam 9 malam, tapi kita harus tetap spare waktu ya guys, kalau bisa jangan kemalaman kalau pas turun. Nah, kalau udah ketemu camp area kayak gini, itu tandanya kita sudah dekat sama pos 5 ya guys. Nah, itu udah kelihatan pos 5-nya. Di pos 5 ini terdapat warung sama toilet. Jam 8.55 sampai di pos 5 Jolotundo. Untuk trek dari pos 5 menuju puncak seperti ini ya, masih berupa bebatuan yang tertata dan lumayan banyak landainya. View dari pos 5 menuju puncak ini juga terkenal dengan view yang paling keren ya. Nanti kita bakal melewati sabana dan bukit. Udah tapi
Ini nanti melipir sana terus naik. Setengah jam. Oke, makasih. Ya. Nah, ini kita udah mulai masuk area sabana ya. Nah, itu sabana ikoniknya Gunung Lawu via Cemoro Sewu ya guys. Terdapat batu besar di tengahnya. Tapi ini kita langsung lanjut aja ke puncak dulu ya. Mampir sabananya nanti aja. Pas sudah turun dari puncak. Sosis Ice. View di sini emang keren banget ya, apalagi dapat bonus lautan awan kayak gini. Masya Allah, Gunung Lawu the best banget. Panasnya udah mulai terik banget nih guys. Jangan lupa bawa kacamata sama topi ya. Cuman ini aku salah bawa topi, masih tetap kepanasan. Next, aku bawa payung aja kali ya. Hehe. Trek menuju puncak ini banyak landainya ya. Belum habis rusak loh. Nah, sebelum sampai puncak, kita bakal ketemu beberapa view sabana ya. Termasuk sabana ini, nanti kita mampir deh. Selain sabana, kita juga bakal melewati Sendang Derajat ini ya. Sendang Derajat merupakan sumber mata air keramat yang terletak di pos 5 menuju puncak Gunung Lawu. Mata air ini legendaris bagi para pendaki karena tidak pernah kering dan sering dimanfaatkan untuk mengisi perbekalan serta berkemah sebelum menuju puncak. Sendang Derajat yang berlokasi di dekat puncak Gunung Lawu dikenal sebagai tempat keramat. Saking sakralnya, ada larangan yang harus dipatuhi oleh para pendaki ketika singgah di sendang ini. Larangannya antara lain dilarang berfoto dengan pose menghina atau merendahkan Sendang Derajat. Dilarang masuk ke dalam sendang dengan menggunakan alas kaki, wajib melepas sandal atau sepatu. Dilarang cuci muka atau cuci kaki atau cuci tangan di dalam sendang, dan lain-lain. Di sini juga terdapat musola dan warung ya guys. Di Sendang Derajat ini aku berhenti sebentar buat foto aja, lalu langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak.
Setelah sendang derajat, treknya udah nggak bebatuan makadam lagi ya. Tapi kayaknya berupa batu padas ya namanya. Ini berdebu ya guys. Udah berarti. Jalan landainya lumayan panjang ya guys. Nah, setelah jalan landai ini berakhir, baru deh summit attack puncak Gunung Lawu dengan medan menanjak dan berdebu banget ini. Menurutku, trek Deti Detek menuju puncak ini lumayan berat ya. Selain cuaca semakin panas, aku paling gak tahan sama debunya guys. Dengan sisa tenaga, ini kita istirahat dulu. Sepertinya itu warungnya Mbok Yem ya guys. Itu. Kemungkinan via Cemoro Kandang. Atau Cetho. Ada yang tahu? Jalurnya sini. Kalau musim kemarau gini memang di gunung manapun rata-rata berdebu ya guys. Jadi kalian wajib banget bawa buff atau masker. Istimewa. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kita sampai juga di puncak Hargo Dumila Gunung Lawu. Di sini terpantau ramai sekali ya guys. Kalau aku sih mau istirahat dulu sambil lihat orang-orang pada foto-foto. Sampai di puncak Hargo Dumila Gunung Lawu. 1 jam lebih. Panjang juga ternyata. Antrean foto sama Tugu nih. Jangan sampai berebut ya. Harap antre. Puncak Gunung Lawu, setinggi 3.265 mdpl, terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memiliki 3 puncak utama, Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan titik tertinggi Hargo Dumila. Hargo Dumila sendiri adalah puncak tertinggi di ketinggian 3.265 mdpl yang ditandai dengan tugu triangulasi seperti yang kita lihat saat ini. Sedangkan Hargo Dalem merupakan area yang disakralkan dan sering digunakan sebagai tempat singgah. Di sini terdapat pondokan dan warung Mbok Yem yang legendaris, tempat di mana pendaki bisa beristirahat dan menikmati makanan hangat. Terakhir Hargo Dumiling yang merupakan puncak lain
yang berada di sisi timur kawasan puncak laut. Guys, karena antreannya panjang banget, dan ternyata yang antri itu cuma perwakilan, yang masing-masing bawa rombongan banyak-banyak, otomatis kalau aku tetap nunggu, bisa berjam-jam di puncak dong. Jadi, ini aku berhenti antri yang sebelah sana tadi ya. Jadinya aku antri di sisi sini aja nih guys. Cuma antri rombongan masnya ini aja. Yang penting kan Soma-Soma di puncak Tugu kan ya? Betul nggak? Alhamdulillah, sampai di puncak dengan cuaca yang cerah dan view lautan awan. Pendakian kali ini benar-benar dapat restu orang tua ya guys. Mungkin next aku bakal coba lewat Candi Ceto sih guys, yang katanya banyak banget view-nya, dan mau mampir ke warungnya almarhumah Mbok Yem juga. Semoga ya. Di puncak ini aku istirahat, makan, dan foto-foto sekitar 1 jaman ya guys. Sana aja. Ini juga lautan awannya awet banget. Tuh sabananya juga kelihatan semua. Masya Allah keren banget ya. Guys, kalian harus lihat ini. Keren banget. Masya Allah. Spam, spam. Spam mana? Buat yang belum pernah naik gunung, ini namanya lautan awan dari puncak Gunung Lawu ya. Ini jam 11 kita putuskan untuk turun ya. Nanti sekalian mau mampir di sabana yang ada batu besarnya tadi loh guys. Ya. Pokoknya untuk pemandangan premiumnya Gunung Lawu via Cemoro Sewu ini, menurutku dari pos 4 sampai puncak ya. Kalian kalau mau bikin konten di sini bagus juga nih guys. Full sabana dan lautan awan. Gak berhentinya bilang Masya Allah terus. Betapa indahnya alam semesta ini. Terima kasih ya Allah. Nah ini kita mampir di sabana yang ada batu besarnya tadi ya. Indah banget sih ini. Kanan. Oh iya. Di sabana ini nggak terlalu rame ya.
kalian kalau mau naik batu besar ini, di samping batunya ada kayu gitu ya, buat bantuin kita untuk naik? Kalau aku sih nggak berani ya. Di sabana ini aku berhenti lumayan lama ya. Habisnya keren banget soalnya. Setelah menikmati suasana kurang lebih 15 menitan, ini kita lanjut perjalanan untuk turun ya guys. Akan tetapi, sampai pos 5 ini aku mampir di warungnya ya. Aku istirahat dulu sama makan mie goreng nih. Aku lupa nama warungnya. Pokoknya ada di pos 5. Tempatnya luas. Ada toiletnya juga. Kira-kira hampir 40 menitan aku istirahat di warung tadi ya guys. Jam 13 lebih 40 menit, aku lanjutkan perjalanan untuk turun ke base camp. Seperti biasa, kita turun santai aja. Capek ya istirahat, lapar ya makan. Lihat view bagus ya foto. Nikmatin aja guys. Untuk perjalanan turun sampai di pos 1 itu, nanti ada ojek ya guys. Waktu aku sampai pos 1 itu jam 17 ya. Cuman sayangnya, ojeknya itu jumlahnya cuma 2 motor aja kemarin. Jadi waktu aku mau ojek, aku disuruh nunggu sekitar 20 menitan. Karena antre, alhasil aku nggak jadi aja. Akhirnya aku lanjut turun dari pos 1 ke base camp dengan jalan kaki sekitar 25 menitan. Karena aku jalannya lumayan tak cepetin guys. Sampai di base camp jam 17 lebih 25 menit ya. Jadi untuk waktu turun dari puncak sampai base camp, kira-kira butuh 4-5 jam ya. Jalan santai. Sudah sama istirahat ya guys. Nah, ini yang paling penting juga. Buat kalian waktu makan atau minum di jalur pendakian, jangan lupa sampahnya dibawa turun kembali ya. Sampah yang kita bawa turun nantinya akan diperiksa sama petugas base camp dan harus sinkron sama yang kita tulis di jumlah logistik waktu mau registrasi. Pastinya yang tidak sesuai akan kena sanksi loh guys. Tak terasa udah 45 menit nemenin kalian. Udah saatnya aku pamit ya. Jika ada kata-kata atau informasi yang salah, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share video ini. Jika bermanfaat bagi kalian, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.